Hello guys, welcome back to Trio Quack Quack Podcast. Akhirnya kita udah rehat berapa nih 2 minggu dan kangen sih sama muka-mukanya kok Kevin, kok Sylvester, wede. Mukanya kok terang banget nih kayaknya udah 2 minggu nggak podcast tiba-tiba datang-datang terang nih. Betul. Auranya ganti gitu ya. Plus ganti kamera juga kan. Keren. Oh iya, ada yang ganti kamera guys. Lebih ganteng hari ini. Oke, hari ini harusnya pembahasannya seru banget. Kita bakal mau bahas, udah lumayan ketinggalan lah 2 minggu kita belum update. Terus hari ini 20 menit lagi akan ada data yang super crucial. Ada CPI, so kita akan coba live update juga selagi recording ini. Harusnya kita bisa melihat chart berdansa ya. Betul. Nggak kena stop aja nih gue. Terus ya ada beberapa hal yang kita bisa bahas lah ya dari sisi makro dan lain-lain. So hopefully hari ini kita teman-teman bisa belajar banyak. Tapi before that, mau ingetin juga untuk teman-teman subscribe, like, share the video, dan komen. Kita masih belum nyampe goals kita ya, jadi belum ada tamu buat kalian. Oke. Oke, let's jump right in. I think ini 15 minutes to a big macro decision. Mungkin kita bisa jangan ngomongin chart, jangan ngomongin Bitcoin dulu ya. Past 2 weeks atau dari sisi makro ada yang kalian lagi liatin yang seru gak sih? Mungkin Kevin dulu. Oke. Sebenarnya kalau dari sisi makro nggak banyak yang baru. Paling katalis besar tetap ya soal keputusan atau hasil negosiasi dari US dan China ya terkait tarif dagang. Karena itu memang satu-satunya katalis penyebab market ya koreksi atau market pullback gitu loh ketika di Februari dan Maret. Nah kemudian setelah ya sebenarnya masih sama, jadi ya lebih kurangnya setelah berbagai hal yang terjadi, berbagai negosiasi antar negara, semua mata sekarang hanya tertuju ke US China aja. Itu yang paling krusialnya. Nah di luar dari itu, kalau data minggu lalu itu sehubungan dengan tenaga kerja, kelihatannya datanya memang nggak begitu bagus ya. Walaupun penganggurannya nggak bertambah, tapi penambahan tenaga kerja atau NFP-nya itu bisa dibilang tetap di bawah dari previous month. Which is sebenarnya kalau kita lihat ini menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan tenaga kerja di US. Nggak tahu ya apakah gara-gara drama-drama juga kan yang bukan udah mau sih, tapi di LA kan katanya lagi rusuh ya gara-gara masalah imigran tuh. Nah itu apakah ikut mempengaruhi kondisi daripada data-data tersebut di US. Tapi yang pasti yang pertama yang paling terpengaruh adalah US China. Ini udah lagi hot banget teman-teman. Bentar lagi kita bakal dapetin semacam insight ya, apakah akan benar-benar sudah selesai. Karena kita baru aja tadi sebelum kita mulai nih ya, tadi dapat breaking news katanya Trump itu ngasih statement kalau urusan dengan China sudah done. Sudah deal katanya. Dengan tarif yang dikenakan oleh US itu senilai 55% dan China tarifnya 10%. Jadi 55% kayaknya karena efek reciprocal juga kan. Jadi kalau China kasih 10% ya tetap ada dampak balasan tarif dari US-nya. Nah itu kayaknya tetap diterapkan sama dia. Tapi nanti detailnya kita mungkin akan dapat setelah ada statement yang lebih jelas. Karena kan sekarang Trump mungkin aja cuma nge-tweet doang kan, atau cuap-cuap doang kan. Jadi kayak belum terlalu clear untuk dikatakan sebagai statement. Dan yang paling hotnya ya 15 menit lagi kalau per sekarang kita create video ya. Kalau kita live streaming sih teman-teman pasti udah dapat update-nya. Tapi CPI ini bakal hot banget. Jadi kita ngelihat dari forecast-nya angkanya cenderung sedikit lebih tinggi daripada bulan lalu, dan itu artinya tidak begitu baik dalam tanda kutip karena ada Federal Reserve pertemuan minggu depan itu akan membeberkan Summary of Economic Projection atau SEP. Nah, itu kaitannya ke sana gitu. Jadi kalau misalnya inflation-nya naik lagi, ntar dia punya alasan untuk dia bilang, menurut kita nggak perlu pangkas deh gitu. Ya sebenarnya lebih ke arah ke situ sih. Nanti kita coba bedah sama-sama lah dari segi datanya kalau udah rilis. Kira-kira gitu. I see. Kalau Sylvester gimana nih? What macro news or macro things yang are you looking at? Ya kalau gua sih secara spesifik gua sangat menanti-nanti bulan ini sih. Itu kenapa bulan ini khususnya data ekonomi Amerika ya? Karena data bulan sebelumnya itu
bisa dibilang data atau hasil dari tarif yang dibikin sama Trump itu belum masuk ke market, belum masuk ke data. Karena kan tarif kan sifatnya lagging. Jadi kalau gue kenain sekarang nggak langsung masuk di print, nggak langsung masuk di data-data ekonomi, dia butuh waktu. Dan harusnya bulan ini udah kelihatan nih. Jadi bulan lalu tuh orang pada bilang wah ternyata ekonominya bagus gitu kan ekspektasi. Ya memang bagus itu udah jauh di atas rata-rata. Nah, tapi kalau untuk mau factor in tarifnya Trump bulan ini seru nih. Ini mulai kelihatan bulan ini. Jadi bulan lalu kalau kita lihat ada 5 data ekonomi kunci kan ya ADP non-farm itu yang Kevin bilang kemarin tuh itu berimbang. Jadi dari 5 itu 2 bagus, 2 jelek, 1 sedang. Jarinya kepleset tuh kayaknya. Satunya sini kok, jangan di sini. Kebetulan aja karena kan berimbang di sini sama di sini. Median. Median. Kan Kalau 2 ya, satu lagi tuh kan. Enggak, tadi kepleset begini kok. Wah ini pasti ditiru-tiru nih sama Kevin kan nanti kan. Enggak lah. Ya jadi bulan lalu tuh berimbang. Jadi kita bisa lihat bulan ini. Itu sih kalau ekonomi ya. Tadi kan tarif kan Kevin udah ngobrol juga ya Jo ya. Udah kasih tahu. Itu sih. Oh Jo kayaknya ini nih koneksinya lagging ya. Iya. Kita berdua aja. Kev, ayo Kev, lanjut Kev. Mau gue yang nge-host atau lu yang nge-host? Kokola boleh lah. Sambil tunggu dulu. Kalau saya ntar di ini lagi. Kalau Apa saya tuh? ntar dibilangnya gocek terus lagi. Jadi gue nanya lu gak boleh gocek Kevin ya? Gini kok. Saya sebenarnya punya pertanyaan sih. Ini tapi mungkin nggak terlalu ngebahas tentang materi jadinya nih. Kok gimana nih perasaannya sudah comeback lagi nih ya kan? Channel Kenal Kripto akhirnya mulai upload video lagi setelah lama ya. Pertama gue senang, maksudnya gue nggak nyangka Vin. Jadi di video pertama itu banyak banget yang komen, banyak yang nonton kan. Ya gue pikir udah nggak upload setahun 2 tahun mah udah pada lupa kenal kripto lah gitu. Siapa juga nih orang gitu kan. Gue pikir udah lupa, ternyata masih banyak yang komen, banyak yang nonton, happy sih gitu, happy di welcome, thank you yang udah nonton ya, udah welcome, jadi gue happy banget sih, gitu sih, thank you Harus Vin. Comeback lah, biar aktif kasih sharing juga ke ya banyak insight yang positif lah dari Cosilverster saya yakin. Kan di sini nih. So anyway, kan di sini di sini juga comeback. Sih, iya, udah lebih lama ya. Ya, by the way. Go. Sebenarnya kondisi market sekarang itu kita gimana ya kok ya? Aku pengen sharing sebenarnya lebih ke kita nggak ngerasain bull run yang sama ya dengan di era 2020-2021. Nah sebenarnya punya pertanyaan ini dan harusnya ditanyakan ke teman-teman yang udah lebih lama lagi kan di ada datang nih host kita. Mau kabur tadi gue. Tiba-tiba crash dong laptopnya. Oh ya? Iya tadi. Oke, tapi sudah comeback. Sudah. Apa nih? Tadi ngomongin apa? Iya. Saya agak. Nggak, tadi kita lagi kasih pertanyaan. Sebenarnya kan ini kita ngerasanya somehow kelihatan kayak Bitcoin itu apakah ini udah cycle top gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan berbicara dari makro, berbicara dari berbagai hal yang bisa diimprove dari segi liquidity, saya sih merasanya belum gitu. I mean, we can still have a nice rally on Bitcoin even though untuk altcoins juga yang kelihatannya agak lagging, but somehow Ethereum recently kan mulai outperforming tuh. Ya kan, kita ngelihat outperforming Bitcoin, outperforming some of the altcoins, jadi ngasih harapan kalau alts itu tetap bisa kasih performance yang bagus gitu. Namun pertanyaannya adalah, ya itu tadi, kalau Bitcoin itu seperti terasa sudah memasuki cycle top-nya gitu kan. Ada beberapa indikator yang kita bisa pakai, ada beberapa indikator yang menunjukkan situasi serupa. Namun, apakah indikator ini akan salah gitu? Seperti waktu podcast sebelumnya kita ada bahas ya, soal Ki Yong-ju pun, yang sebenarnya dia adalah CEO dari sebuah
website data on-chain aja dia bisa salah gitu. I mean, dia ngebaca semua indikator yang sebetulnya kalau dari cycle-cycle terdahulu itu harusnya sudah selesai dan udah mulai masuk bear market, ternyata belum. Dan malah ada extra rally lagi sampai menembus all-time high yang baru. Ya kan, tepatnya sekitar berapa lama tuh? Kayaknya beberapa bulan yang lalu ya, saya sampai lupa ya. Karena saking nggak berkesan, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu kita ngerasain bull run itu kan sangat berkesan ya, kayak wow everybody printing money gitu. But this time it's totally different gitu. Makanya yang tadi saya pengen tanyain ke Ko Sylvester lebih kepada ya what do you feel kok gitu. Apakah memang ini kalau kita bisa bilang mungkin euforia yang tidak terasa itu sebenarnya adalah merupakan pertanda kalau cycle top kita kali ini masih ada selisih waktu gitu. Jadi bukan sekarang tapi mungkin kayak maybe a month or two gitu kan, atau mungkin Q4 rally this year masih bisa terjadi sekali lagi before next year, karena kalau berdasarkan cycle harusnya bear market itu di 2026. Ya kan 4 tahunan ya, 2022 bear market, 2018 bear market, 2014 bear market, dan seterusnya. Ya, so that's my question sih ke Sylvester. What do you think kok? Ya, sebelum saya kembaliin ke hostnya ntar. Ya. Jadi kalau gue pribadi, gue ngerasa menurut gue ya, yang lalu biarlah berlalu gitu. Wih, Maksudnya asik tuh, bahasanya. maksudnya musim dulu yang zamannya bisa semua koin naik bareng, yang happy, terus yang semuanya jadi sultan bareng gitu kan, semuanya hijau bareng, itu perlahan-lahan itu akan mulai ganti gitu. Gantinya jadi gimana? Jadi gantinya itu akan ngikutin pola Bitcoin yang baru. Nah, pola Bitcoin yang baru gimana? Nah, ini masuk ke tesis ya. Kalau tesis gue salah ya berarti pola yang turunannya berarti salah. Tesis gue Bitcoin kali ini itu nggak ada cycle top sama bottom yang ekstrim kayak sebelumnya. Jadi kalau dulu itu kalau kita ngomongin top, kenapa orang ngomongin Bitcoin top? Karena orang tuh ngerinya, takutnya setelah top tuh turunnya curam gitu. Ngeri, makanya dibahasnya wah top nih. Takut turunnya curam gitu, makanya orang selalu bahas kapan topnya. Nah sekarang menurut gua cycle-nya tuh nggak ada top curam begitu gitu ya. Ada naik dan ada turun gitu ya. Turunnya mungkin ya berapa puluh persen ada, tapi nggak kayak dulu. Nah habis itu stabil naik ke atas, jadi cenderung menurut gua balik lagi Bitcoin tuh Nasdaq beta. Ya kalau kita lihat Nasdaq 20 tahun terakhir ya naiknya steady ke atas cukup tinggi gitu, nggak se-ekstrim Bitcoin yang sebelumnya. Tapi oke, jadi efeknya apa? Efeknya kan selalu kalau Bitcoin itu Nasdaq beta, altcoin itu Bitcoin beta kan. Jadi kalau Bitcoin naik, altcoin naik. Kalau Bitcoin turun, altcoin turun. Cuma resenya yang bikin altcoin nggak worth it, kalau Bitcoin naik, kadang altcoin nggak ikut naik gitu. Yes. Rese kan? Tapi kalau Bitcoin turun, altcoin udah rata-rata hampir pasti turun. Nah itu betanya tuh rese di situ betanya. Jadi kalau orang bisa quantify risk rewardnya tuh udah sisi risknya udah jadi lebih tinggi dibanding rewardnya. Masih asymmetric return, masih namanya aset ya. Artinya asymmetric return kalau kita beli 1000 aja bisa naik 1000 kali lipat. Tapi kalau bisa kita beli 1000 nya cuma bisa turun 100% doang satu kali lipat, nggak bisa turun lebih banyak. Yaitu asymmetric return. Masih, tapi dari segi risk rewardnya sekarang udah nggak kayak dulu. Kalau aku lihat. So, ini udah bukan zaman semudah dulu. Kalau udah musimnya tinggal lihat di chart, lempar aja gitu, beli apa gitu dapat. It's not that season gitu ya. Menurut gue sih begitu. Ya. Mantep nih insight-nya nih. Berarti there's no more cycle top, guys. Ya Bitcoin, ada sih, tapi Bitcoin, ya Bitcoin. Iya. Ada. Mungkin tetap ada, tapi mungkin ya sebatas sewajarnya lah ya, karena yang terlibat, yang involve udah bukan kayak dulu lagi gitu. Jadi ya mungkin tetap ada kesempatan untuk kita
dapetin diskon besar, but maybe nggak dalam waktu dekat. Gitu kali kok ya. Karena diskon sebenarnya kan gini loh, ketika kita mengatakan bahwa this is cycle top, I think more like we expecting extra discount later on gitu kan. Nanti bisa dikasih diskon masif gitu. Dan itu sebenarnya yang menjadi cara bermainnya para pelaku pasar yang dulu gitu, terdahulu. Makanya tadi kenapa saya tanyakan, karena saya ada lihat nih, udah mulai ada lah beberapa podcast, udah mulai ada beberapa orang-orang yang udah mulai ngasih kayak this is a signal for the top gitu loh. Jadi mereka tuh bisa dibilang masih mengadopsi cara lama gitu. Tapi saya agree dengan Ko Sylvester karena memang ada perubahan karakteristik yang signifikan terjadi saat ini. Sehingga mungkin data on-chain lama bisa jadi tidak terlalu berlaku gitu. Logikanya dapat, tapi bagaimana jika seandainya market memang tidak diizinkan atau diperkenankan untuk mengalami koreksi masif itu lagi. Ya, but anyway, kita kembalikan ke host kita yang ganteng dan baik hati, serta tidak sombong dan rajin menabung. Oke, ini udah detik-detik menuju pengumuman. 3 menit sih, tapi ya ntar kalau gue nyerocos, lewatan. Bablas ya. Iya, gimana kalau kita live stream aja nih dari Kevin? Jadi bisa lihat-lihat chart dikit, terus lu ekspektasinya kayak gimana? Biasanya kayak gimana sih kalau lagi announcement? Dan kita bisa lihat nih 1 second chart, asik. Oke, 1 second. Sebenarnya gini sih, let me make things clear ya ke saudara-saudariku yang tampan dan pemberani ya kan. Karena kita semua spekulator ya. Jadi lebih ke gini ya. Kalau misalkan market itu, ini yang banyak orang nggak tahu. Sebenarnya ketika rilis data ini terjadi, tepatnya kan 2 menit lagi nih ya. Itu belum tentu menunjukkan karakteristik transaksi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena New York itu opennya tuh 1 jam setelah. Artinya 20.30. Nah, saat data ini keluar, sebetulnya mereka punya waktu 1 jam buat ngolah data. Nah, seringkali saya katakan ke teman-teman dimanapun ya, mau di SAG atau di YouTube, waktu data keluar kayak gini, sebenarnya kita jangan langsung react the data berdasarkan harganya gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Misalnya contoh begini, wah, core CPI angkanya naik, ya kan? Ternyata sesuai dengan forecast-nya nih, di 2,9% dan 2,5% gitu. Nanti by the way kita bisa lihat ya, data, maksudnya secara mendetailnya apa yang bikin si angka CPI ini naik lewat website resminya nih, si Bureau of Labor Statistics. Tapi yang ini kan yang dia baru keluarin yang bulan lalu, yang bulan terbaru belum. Nanti ya, sekitar 1 menit, 2 menit lagi. Nah, jadi misalkan begitu datanya keluar, wah angkanya naik. Pada saat angkanya naik, ternyata Bitcoin-nya begini gitu. Ya nggak begitu juga sih. Yang udah-udah sih biasanya dia naik, tapi paling kayak ya udah sewajarnya aja gitu ya. Baru tipis-tipis. Kenapa? Karena ada jeda waktu 1 jam menjelang New York Open. Nah, saat ini terjadi 1 jam ini, sebenarnya terciptalah yang namanya liquidity pool. Liquidity pool nih orang-orang yang berani berspekulasi, oke keluar data, oke gue buy sekarang gitu. Nah, ini yang jadi calon-calon liquidity-nya nanti. Jadi begitu nanti New York Open, manipulasi sesungguhnya terjadi di sana ketika bell dinyalain ya kan. Ding-ding-ding-ding-ding, oke Wall Street ya, New York Open, boom, baru gerak gitu. Nah, yang biasanya kita bisa lihat lebih real justru pergerakannya adalah si dollar index. And let's see ya, what's it gonna be, oke? Nah, kita nggak lihat data ini, tapi kita lihat dari sini nih. 1 detik, next candle, boom, 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 boom. Nah, tuh. Wow. Ya. Tuh. Nah, langsung gempa bumi ya kan. Wah, turun bullish. Bitcoin turun bullish. Ya, Bitcoin gimana Bitcoin? Bitcoinnya up. Ya. Saya sih personally terus terang ada ya. Maksudnya ini betting, bener-bener betting, risky bet gitu. I mean, tadi saya ada post sama teman-teman di SAG, just a moment before CPI ya. This is my trade, this is my entry, I think kena tap, dan memang sebenarnya expecting ada surprise. Surprise-nya menurut saya sebetulnya nggak terlalu gimana banget ya. I mean,
Kalau kita lihat ya, ini sambil kita bedah langsung, boleh kita lanjut? Boleh. Bapak host yang tampan dan pemberani. Let's go. Oke, jadi gini ya, kita kasih penjelasan sedikit about what's going on with the CPI data. Kalau kita lihat, sebenarnya angkanya lumayan menarik nih, 2,8%. Ini kan berarti steady, tidak ada perubahan ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena core CPI itu sebetulnya di luar food and energy. Oke, jadi dia tidak termasuk makanan dan energi. Tapi kalau misalnya CPI, yang ini nih, kenapa angkanya naik dari 2,3% ke 2,4%? Reasonnya cukup sederhana. Karena sebetulnya kalau kita lihat US Oil, last month, ya sepanjang bulan lalu nih, kita pakai chart time frame daily. Itu angkanya US Oil udah naik guys. Jadi starting dari Mei itu angkanya di 55,49 per barel, dolar per barel, itu udah up sampai dengan di akhir bulan Mei ya, itu sekitar lebih kurang 60,87 dolar per barel, dan kenaikannya 9,5%. Artinya kalau sampai dengan bulan depan nih, ini kan kalau kita lihat CPI ini kan bukan buat bulan Juni ya, tapi buat bulan Mei laporannya gitu. Maka yang kita dapatkan sebetulnya kalau saya bilang ini bulan depan lagi, artinya nanti di bulan Juli, ya kita baru berjalan sekitar 11 hari, jadi saya nggak tahu nanti di tengah jalan apakah angka ini bisa turun lagi, karena kalau secara tren sih sebenarnya turun, thanks to Donald Trump. Ya, secara tren memang dia menurun. Tapi kalau memang ternyata dia terus naik, maka nanti di bulan Juli pun kita keluar data, atau kita dapat data untuk inflasi di bulan Mei, very likely angkanya naik lagi. Sorry, di bulan Juni ya. Very likely angkanya naik lagi. Nah, kondisi ini akan membuat para pelaku pasar tuh kecewa. Kenapa? Karena data yang akan dikeluarkan oleh Federal Reserve nanti pada pertemuan tanggal 17 dan 18 itu mencangkup projection materials ini. Jadi kalau kalian lihat nih yang ada tanda bintangnya nih ya, yang tanda bintang itu menandakan kalau di bulan tersebut Federal Reserve itu mengadakan meeting, memberikan statement sekaligus memberikan proyeksi ekonominya. Nah, data ini yang sebetulnya saat ini itu sangat bergantung oleh angka inflasi hari ini. Well, the good news is angkanya nggak terlalu berubah. Dan untuk forecast-nya yang tadinya naik 2,5%, ternyata kenaikannya hanya di 2,4% atau kenaikan 0,1%. Nah, untuk kondisi ini, kita udah tinggal menyerahkan ke market aja. Ya, kira-kira market akan react seperti apa? Apakah mereka akan lebih menilai bahwa, hey, inflasinya turun kok, ya kan? Tetap di bawah forecast, artinya kalian semua salah gitu. Angka inflasi ini tidak akan naik dalam waktu cepat. Ditambah, yang paling ditunggu-tunggu kan adalah ini nih sebenarnya. Nah, tadi kita udah dapat statement katanya Trump bilang udah deal gitu. Ya, kalau misalkan tarif memang udah beres urusannya, harapannya sebetulnya dengan tarif US-China udah beres dan dorongan dari angka inflasi ini tidak terlalu berpengaruh, harapannya adalah Federal Reserve bisa lebih lunak. Jadi ibaratnya, dulu kita pikir angkanya cenderung bisa naik nih gara-gara tarif, tapi ternyata kita salah ya, udah deal nih, udah beres gitu. Maka yang kita perlu perhatikan adalah nanti dia akan update ini kemana. Nih, PCE inflation. Oke, memang bukan CPI, tapi sekedar info, angka basket ini nantinya itu kita bisa jadikan sebagai patokan untuk periode berikutnya. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya dia belum update ya. Recently yang terupdate ini masih bulan Mei 2025. Oh ya, ini udah yang terupdate nih. Udah. Sudah yang terupdate ya. Berarti 2,4% betul. Yang kita lihat di sini yang sticky tuh energi malah turun loh kalau menurut pandangan mereka. Jadi fuel oil itu minus 8,6%, gasoline minus 12%. Sementara kalau misalkan yang sticky, yang seperti saya selalu katakan berkali-kali ya, adalah shelter di angka 3,9%. Kenapa shelter sticky? Ya kan? Kenapa motor vehicle insurance juga angkanya tinggi 7%? Ya wajar ya, karena suku bunga mereka tinggi. Jadi kalau orang beli barang pakai kredit, otomatis biayanya lebih mahal. Ya kan? Biaya lebih mahal. Otomatis insurance terpengaruh, shelter juga sama terpengaruh. Artinya yang sebenarnya bikin inflation itu alot banget buat turun, sebetulnya ada di situ.
Nah, kalau kita lihat energi, ini kan kita lihat 3,5%. Sebenarnya bukan dipatok dari bulan lalu ya, tapi dipatok dari harga tahun lalu. Jadi jangan salah paham teman-teman. Kadang ada orang mikir, oh tapi kan Vin, kalau lu lihat tadi US oil sebenarnya ini kan naik nih di compare dengan bulan lalu. Iya, bukan dilihat dari situ. Tapi dilihat dari tanggal sekarang 11 Mei ya berarti ya, 8 Mei 2025 dengan Mei di 2024. Tuh, angkanya turun gitu loh dari atas ke bawah. Nah, itu patokannya sebenarnya di situ. Nah, sehingga kalau kita lihat dengan situasinya saat ini, ya sebenarnya mau bikin inflation-nya turun, menurut saya harusnya dia ubah proyeksi ini. Nah, kabar baik, langsung kita conclusion kali ya, karena biasanya suka bingung ya kalau terlalu bertele-tele guys ya. Naik atau turun kok Kevin gitu. Iya, kalau di YouTube saya sering di komen gitu, kok intinya naik apa turun, jangan berbelit-belit gitu. Padahal ya tapi menurut saya ini penting, perlu kita ketahui juga. Intinya kalau dari angka inflation yang kita punya saat ini, sebetulnya situasi ini udah bagus banget. Banget, kenapa saya katakan banget? Karena PCE inflation yang keluar di periode bulan April harusnya ya, angkanya itu juga bagus guys. Anda tahu core PCE ini nih ya, core PCE Price Index Annual Change yang dirilis pada terakhir di bulan Mei, tepatnya untuk periode bulan April, angkanya itu di 2,5%. Jadi 2,5% kalau kita lihat core PCE berdasarkan proyeksinya Fed itu justru core PCE-nya mengharapkan angkanya di akhir tahun ini itu berada pada 2,8%. Ya memang sih baru kuartal pertama ya kan. Kita kan nggak tahu nih nanti kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kayak tadi kata Coach Sylvester, nanti efek daripada tarif itu belakangan, delay kerasanya gitu. Nah maka ini sebenarnya kita belum bisa ambil kesimpulan. Nah, maka secara keseluruhan guys, saya kasih conclusion, semua berada di tangan The Fed. Itu biggest katalisnya ada di sana gitu loh. Biggest katalis ada di sana. Memang market sudah price in. Kalau saya boleh berasumsi, nggak heran kita ngelihat ETF selama seminggu terakhir, 2 minggu terakhir itu gendut-gendut angkanya. Kelihatannya mereka udah tahu ada sesuatu yang bisa mendorong market itu untuk tetap memiliki katalis yang lebih bullish. Hanya 2 yang ada di depan mata kita. Yang pertama adalah US-China, urusannya beres. Dan yang kedua adalah Summary of Economic Projection yang dirilis sama Federal Reserve. Minggu depan, tanggal 17-18 itu, jika ada perubahan, nah itu akan jadi sebuah kabar yang luar biasa baik. Oke, dan perlu diingat di bulan Juni ini Fed udah mulai mangkas QT-nya mereka sampai 5 juta dolar doang. Jadi udah harusnya untuk menambah liquidity udah oke. Kira-kira begitu. Ya, ini hasil reaksi teman-teman ya. Wah, ternyata ini begini. Oke, ya udah Bitcoin naik ya bagus. Kita lihat nanti ya. Nanti begitu di New York Open kan 20-30 di situ tuh biasanya ada permainan manip-manipnya ya. Manipulasi-manipulasinya ada di sana. Baru ketahuan tuh. Penting bawahnya ya. Iya, soalnya sekarang nih bakal jadi liquidity doang. Biasanya gitu ya. New York Open bell bunyi. Oke, guys. Kalian udah tahu kan inflasinya segini gitu. Sesuai riset kita eksekusi. Nah, baru di situ jalan. Nice. Wah, mantap, gue ngerasa kayak habis nonton live stream tapi private. Wih. Iya. Tadi dolarnya mantap ya, lompat. Keren. Tadi dihitungin sama Kevin kan. Next candle. Wih, udah kayak magic tadi. Harusnya tadi gini lu, Vin. Gitu kayak Thanos. Wih, Thanos. Keren sih itu, keren. Oke, mantep. Oke. Guys, mau ngomong apa? Yes, Coach Sylvester. So basic ya, ini kita ngomong basic. Kenapa US dollar turun? Gold, Bitcoin, Nasdaq naik. Joe, kenapa Joe? So simple kan, lihat berhubungan dengan data ini kan. Why? Joe? So simple. Ini ada hubungannya sama kita nih nanti. Kenapa dolarnya turun? Kenapa tadi pengumuman inflasinya kan keluar kan, inflasinya ternyata bagus kan? Inflasinya nggak tinggi kan, gitu kan? Betul. Kenapa dolar
turun, US dollar index turun rata-rata, habis itu gold, emas sama Bitcoin naik. Itu why gitu. So simple. So simple. Iya. Tahu. Ke Sylvester dong, jelasin dong. Ya, ya. Ada dua hal ya, two things ya. Pertama ini secara menyeluruhnya dulu gitu ya. Meskipun yang buat ini naik nih semuanya algo nih tadi barusan, bukan yang orang mencet-mencet itu ya. Ini algo semua gitu ya. Tapi algonya juga udah disetting gitu kan. Nah, pertama karena ini pertanda kalau kemungkinan Fed untuk cut rate itu jadi lebih tinggi gitu kan. Karena ternyata inflasinya nggak tinggi gitu kan. Nah, itu artinya apa? Kenapa kalau kemungkinan kalau Fed cut rate, kenapa dolar jadi turun? Kenapa? Karena itu artinya welcome tambahan dilusi baru gitu. Artinya uang murah jadi tambah banyak kan. Uang fractional reserve tuh jadi banyak. Artinya nilai US dollar jadi berkurang. Secara keseluruhan inflasinya naik, lebih banyak supply. Artinya apa? Kalau pegang uang US dollar jadi lebih berkurang. Artinya orang lebih pengen pegang, oh hati-hati bentar lagi dilusi. Orang pengen pegang aset gitu ya. Makanya kenapa risky aset tadi gold plus safe haven itu gold plus risky aset Bitcoin sama Nasdaq sama-sama naik dua-duanya. Ya karena orang lebih pilih pegang itu daripada pegang US dollar nih nanti bentar lagi dilusi. Itu pertama. Itu. Yang kedua apa lagi tadi ya? Jadi bingung, jadi lupa gue. Ada dua gue. Yang kedua balik lagi ke yang kita sering ngomong. Artinya waktunya uang murah datang, orang mau invest, mau taruh uangnya di aset-aset yang punya gain yield yang lebih tinggi, yang lebih beresiko. Itu kan kita sering bahas kan, uang murah orang pakai uangnya untuk beli aset-aset, makanya harga aset naik kayak properti, semuanya ekonomi jadi tumbuh. Itu yang kedua. Ya itu sih. Jadi hubungannya sama kita, siap-siap ya nilai uang kita nih semuanya gitu ya bakal terdilusi gitu. Meskipun kita bukan punya US dollar, kita punya rupiah, tapi semuanya udah nyambung sekarang. Jadi siap-siap itu harga aqua, harga apa semuanya nanti tiba-tiba naik. Yeah, I think ini right into my next point. Maksudnya tadi sebenarnya waktu lagi soal makro, waktu gue tadi terpotong itu tadi guys, tadinya gue mau ngomong sesuatu gitu guys, tapi karena kepotong nggak jadi. Kalau bercanda. Oke. Sama-sama bang. Oke. Gue lagi fascinated banget actually sama beberapa hal. Gue lagi belajar banyak. Terakhir itu ada Bitcoin Conference. Bitcoin Conference banyak pembicara bagus. Gue coba untuk catch up materi-materi mereka gitu. Dan I think gue nontonin specifically lebih ke orang-orang yang paham makro gitu kan. Makanya mereka banyak ngasih chart terbaru dan analisa-analisa mereka. Nah, di dalam chart-chartnya mereka itu kayak ada satu namanya Lyn Alden. Kalau teman-teman nggak tahu, Lyn Alden pasti, ya. Iya, kalian tahu pasti kan. Dia punya sesi namanya This Train Won't Stop. Jadi judulnya itu, kereta ini tuh udah nggak bisa berhenti. Basically apa yang dia ngomong udah nggak bisa berhenti, yaitu siklus hutang yang sangat-sangat besar dan defisit semakin besar, dan ujung-ujungnya ada devaluasi dolar yang uncontrollable gitu. Basically dia memiliki beberapa argumen kenapa train ini udah too late to stop now gitu. Dan ini pace-nya akan semakin cepat. Gitu. Jadi gue mau tahu juga nih pendapat kalian. Dan ini sebenarnya gue lagi masih mencerna dan mungkin hari ini gue bisa mendapat pencerahan nih dari master suhu ini. So first of all ada beberapa nih ya. Coba gue share screen. Debt to GDP ratio. Ini ibaratnya kan hutangnya Amerika dibandingkan dengan GDP-nya mereka. Ya kan? Yeah. Udah berapa persen sih gitu. Nah, as we all know,
ini ada spike yang luar biasa besar waktu zaman COVID, ya kan? Ya. Dia itu spike-nya udah sebenarnya udah di angka 100-an, udah lebih dari 100-an waktu itu, tapi di spike langsung nyampe ke 132. Lalu rate cut bla bla bla, jadinya sekarang ada di well over 100 lah, 120%. Nah, ini ibaratnya apa sih buat teman-teman yang mungkin mau dapat perumpamaan yang lebih gampang? Ini gajinya kita 10 juta. Ya kan? Nah, utangnya tapi utang harus kita bayar setiap kali gajian itu 120% dari gajinya kita. Nah, ini kan sama aja sama orang yang gali lubang tutup lubang ya. So at this point udah bukan cuman gali lubang tutup lubang yang bisa maksudnya 100% gitu kan. Bukannya kayak utangnya gajinya 10 juta terus utangnya 10 juta. Bukan, tapi ini udah lebih gitu. Jadi udah harus narikin utang terus gitu kan. So that's the first picture yang dapat. Lalu ada beberapa data points yang menurut gue fascinating juga, yaitu kita tadi sempat ngomongin tentang DXY, ya kan? Nah, ini DXY yang biru, lalu ada 30-year yieldnya US, right? Di warna hijau. Nah, ini biasanya sejauh ini harusnya itu correlated lah gitu ya. Historically, at least in the short term dia lumayan correlated. Nah, ini udah di-couple lagi nih gitu. I think terakhir di-couple ya 2018 sempat di-couple dan beberapa kali lah pernah di-couple, but it's not a good sign gitu kan. Dimana dollar strength itu turun, ya kan, tapi yieldnya malah naik gitu. Nah, ini ngomongin apa? Ini confidence terhadap USD-nya turun, ya kan? Orang basically jadi nggak mau beli ini barang, ya kan? Bonds, kalau mereka sampai issue bonds lagi, basically mereka akan demand yield yang lebih tinggi karena menurut mereka ini jauh lebih ini risky gitu buat investor-investor bonds gitu kan. But at the same time dolar juga menurun terus gitu. Padahal harusnya korelasinya kalau yieldnya naik, ya dolarnya menguat dong gitu kan. So decoupling ini kayak signal yang sangat-sangat buruk gitu kan. Dan ini nggak cuman US doang yang yieldnya naik, Jepang juga yang salah satu jus utama gitu kan di dalam apa namanya? Sorry, let me delete yang tertier. Ini juga udah spektakularly naik. Ya, ini kan jadi ada yang orang-orang finance ngomongnya carry trade kan, tapi ini udah naik secara signifikan, secara fantastis berapa lama ini. So faktanya apa? Faktanya yang gue bisa telaah bener ya, correct me if I'm wrong, adalah ada bond market crisis nih gitu. Jadi government bonds mereka mau issue, mereka mau refinance debt-nya mereka mau mereka butuh lah kan, mereka harus jualan bonds gitu kan untuk bisa fuel that. Ini balik lagi ke ini nih masalah problem GDP itu debt to GDP ratio-nya. Debt tapi sama susah. Debt to GDP, ya. Betul kan? Nah, di ujung-ujungnya kalau bond sentral tinggi, Fed rate-nya tinggi, interest expense jadi tinggi banget. Interest expense yang tinggi banget, gimana cara bayar interest expense yang udah fantastis itu? Harus issue bonds, tapi bondsnya nggak ada yang mau beli. Nah, jadi itu kan kayak ada spiraling out of control dan bisa aja jadi bond market crisis. Nah, yang gue mau nanya adalah, apakah ini tuh alarm-alarm yang kenceng buat kalian? Kayak apa sih? What does this tell you? Dan time frame-nya menurut lu berapa lama sih untuk kayak these things unfold? Kalau sampai ada, I don't know, kayak kan ini skalanya udah government dan banks, major banks ya gitu, yang main. Betul. Nah, itu gimana sih, Vin, lu ngeliatnya? Oh, ke saya dulu apa ke Sylvester dulu? Ke Sylvester dulu dong. Kevin dulu lah, gue lagi ada Ke Sylvester tuh jadi pasif agresif nih dia. Gue lagi siapin satu data yang seru nih. Gue lagi siapin satu data yang seru buat pertanyaannya si Jo. Oke, secara kasat mata aja kali ya kita ngebahas tentang kondisi masalah hutangnya dulu. Ya memang sebenarnya pada dasarnya alasan kita itu tidak percaya fiat currency, I think ini sebenarnya menjadi salah satu alasan utama gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan ko Jonathan nih sebenarnya kan adalah implikasi terhadap market atau terhadap negaranya nih kok. Nah, saya pengen tahu lebih jelas. Yang gue masih kurang bisa grasp dan gue mau butuh pencerahan adalah apakah ini ujungnya menciptakan sebuah black swan event
Nih ya, Mhm. konklusinya gue tahu ujungnya adalah devaluasi dolar dan bullish Yes. untuk hard Aset. assets, which is Betul. Bitcoin, tanah, bla bla bla, semua aset yang hard bullish. Right? Ini harga mati lah, gue berani taruhan apapun gitu kan. Iya. The data shows that. Tapi yang gue bingung adalah ini signal-signal sedarurat ini, spike yield rate setinggi itu, interest expense begitu besar, bla 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 bla, itu bisa menciptakan sebuah black swan event di mana akan market panic or ada sebuah bank yang collapse or whatever lah. Kayak tiba-tiba default lah, apalah, nggak ngerti ya. Kayak apakah akan biasanya terjadi sebuah black swan event atau cuman literally just hyperinflation at that point gitu. Dan kayak smooth aja tapi semuanya jadi tiba-tiba Bitcoin naik terus gitu, atau ada kemungkinan black swan event again. Oke. Sebenarnya lebih ke fragile jatuhnya sih kok. Situasi kondisi ini mungkin bisa dibilang dianggap normal, but at the same time kalau misalkan ada kesalahan langkah dari pemerintahnya, fragile-nya itu yang bisa bikin seketika langsung terjadi market crash ya. Itu sebenarnya yang concern kan di sana gitu. Dan kita tahu kalau misalkan dengan situasi seperti ini, sebenarnya ini kayak signal keras aja ya buat kita ngelihat bahwa ya don't trust the government lah, ibaratnya begitu. Bisa dibilang begitu kan, don't trust the government. Jadi kalau buat saya nanggepinnya lebih ke sana aja gitu kok. Apa yang akan terjadi itu nantinya bisa berupa drama. Ya, drama-drama yang seketika terjadi. Seperti contohnya misalkan kita kembali ke situasi Maret 2023. Masih ingat nggak waktu itu ada satu bank di US yang bangkrut? Namanya SVB, Silicon Valley Bank, ya kan? Nah itu juga kan unexpected. Maksudnya gini, I think a week or a month before itu bahkan ada stress test. Dan stress testnya nunjukin kalau perbankan di sana itu masih bisa nahan likuiditas nasabahnya itu up to sekitar 6-7 bulan. Tapi setelah itu berselang, gak lama SVB kejadian. Nah SVB bangkrut, default, ya kan? Nah setelah SVB default itu, US, tepatnya The Fed, itu sebenarnya ngeluarin satu program namanya Bank Term Funding Program. Secara tidak langsung, tujuannya adalah untuk menyuntikkan likuiditas. Nah, drama-drama ini yang nanti diperlukan gitu. Karena sekarang banget ini, The Fed itu udah ngasih pengumuman atau kasih statement jelas kalau dia nggak akan bantu bond market loh. Jadi boleh dicek sama teman-teman di Google. I think bulan Mei lah, The Fed itu udah ngomong kalau dia nggak akan bantu bond market. Which is, kalau misalkan dia nggak bantu bond market, technically dia mengatakan dengan lantang bahwa gue nggak akan cetak duit. Ibaratnya begitu. Gue nggak akan cetak duit, gue nggak akan bantu likuiditasnya. Nah, apa yang harus dilakukan? US di satu sisi, dia lagi coba untuk balikin confidence-nya. Ya kan? Coba balikin confidence-nya untuk para pengutang itu dengan cara mereka membayarkan bond yang sebetulnya belum jatuh tempo. Ya, jadi ini lumayan menarik. Sekitar semingguan lalu kita dapat banyak sentimen, ya bukan sentimen sih. Saya dikirimin juga sebenarnya sama member-member. Kok coba cek nih, The Fed katanya cetak duit diam-diam gitu loh untuk bayar hutang bond sekitar QE, 10 miliar dolar. Betul, ternyata bukan QE ya. Waktu saya teliti lebih detail, itu bukan QE gitu loh, tapi Treasury punya duit, udah gue bayar dulu deh hutang gue gitu loh. Sebagian nih gue bayar dulu. Walaupun belum jatuh tempo nih, maturity date-nya saya ngecek tuh masih di 2026, artinya masih ada setahun gitu. Tapi mereka bayar dulu, buat apa? Balikin credit score-nya, probably itu. Yang kedua adalah untuk ngembaliin kepercayaan daripada si peminat investornya gitu kan, investor bonds-nya. So, dengan dia lakukan itu, yang terjadi kan adalah yield-nya turun, ya kan? Tapi yang 10 tahun, kalau yang tadi Ko Jonathan kasih lihat kan yang 30 tahun ya. Nah, kalau yang 10 tahun itu yield-nya memang agak turun, agak recovery gitu kan. Artinya mungkin meningkatkan optimisme lah dari para investor itu. Nah, apakah ini sebenarnya merupakan suatu kondisi yang bisa diperbaiki? Waduh. Kalaupun bisa, nggak mungkin setahun 2 tahun ya. Pasti akan takes time banget. Ya, bahkan ini bisa dibilang impossible gitu loh dengan situasinya. Ini aja mereka mau bayar hutang dengan cara refinancing.
Makanya kan sebenarnya Trump ngotot berkali-kali minta Fed turunin suku bunga, tapi kan nggak ada kesinkronasian di situ kan. Betul. Nah itu yang sebenarnya menyebabkan kita bertanya-tanya, akankah bond ini saat nanti waktunya tiba, dan US Treasury nggak bisa bayar daripada yang mereka pinjam itu bikin market bakal panik gitu. Probably yes. Tapi dramanya apa kan kita nggak tahu. Dan kita tahu ya, maksudnya teori konspirasinya ada banyak gitu. Makanya kalau misalnya saya pusingin soal itu, alhasil kita akan stuck gitu kan dalam pengambilan keputusan. Nah cuman yang saya setuju sama Ko Jonathan ya satu, ujungnya sama gitu loh. Yaitu devaluasi terhadap dolarnya itu. Dan pada akhirnya kita akan lebih memilih memegang hard asset ketimbang ya pegang terlalu banyak fiat currency, ya kan? Buat apa juga gitu kita nyari duit susah-susah tapi taruhnya di situ. Yang sebenarnya secara value turun. Ya kira-kira begitu. Interesting. Ya itu kalau dari saya tuh. Nah, Sylvester gimana nih? Tadi katanya dia udah nyari chart katanya. Udah nyiapin data dia. Satu data katanya. Iya. Iya, gua share ya satu data ya. Tadi kan kayaknya genting banget kan nih gue share satu data. Mau dibikin bullish nih sama Ko Sylvester nih. Iya, gue pengen kontra argumen kan. Bullish gue. Nah ini screenshot auction Fed terakhir. Auction itu maksudnya apa? Setiap bulan tuh Fed ada bikin lelang gitu, dia jual surat utang dia gitu, bonds yang yang Joe ngomong tadi kan. Nah ini datanya nih, data auction untuk yang utang 5 tahunan. Ya, nah kita lihat ya, yieldnya berapa? 4%, oke? Yang penting di sini bid to cover ratio 2,39. Artinya apa? Artinya untuk setiap miliar dolar yang dijual atau setiap surat utang yang mau dijual, ada 2,36 calon pembeli yang siap mau beli. Artinya apa? Artinya statement tadi kalau orang nggak mau beli atau takut beli atau kurang udah nggak percaya sama bond, sebenarnya belum terlalu tercermin di market gitu ya. Karena gue juga sering dengar nih guys, berapa lama ini kan narasinya begitu. Tapi setahu gue kondisi yang sebenarnya nih begini gitu. Yang sekarang lagi sangat yang kena efek paling besar nih apa? Kondisi ini. Kondisi ini yang kena efek paling besar adalah funds yang super safe. Apa? Contohnya ya misalnya Social Security-nya Amerika. Dana-dana yang dikumpulin buat pensiun gitu ya. Itu termasuk super safe. Mereka tuh nggak bisa beli aset yang resikonya yang naik turunnya volatilitasnya tinggi tuh, mereka tuh susah karena mereka harus pastikan uangnya tuh aman. Jadi kalau selama ini dari dulu sampai sekarang belinya yang langganannya US Treasury gitu. Karena pilihannya nggak banyak guys. Saham obligasi perusahaan pun yang AAA, AAA itu masih terlalu agak berisiko buat mereka, saham perusahaan. Jadi punya uang mau beli di mana gitu. Dari dulu sampai sekarang, dari tahun berapa puluh tahun ini mereka ya belinya treasury. Harapannya ya kan bagus. Nah, sekarang ini semua realize, semua sadar. Termasuk yang lagi masalah besar kan Social Security Fund-nya ini kan. Ternyata gue beliin ini boncos nih jadinya gitu. Bunga yang gue dapet sama value-nya US dollarnya ini sekarang jauh banget turun. Gue harus bayarin orang pensiun ini berat. Nilainya jadi makin turun. Nah itu kondisinya sekarang. Jadi yang lagi di ujung tombak sebenarnya, yang lagi scramble mau cari alternatif itu fund-fund yang super safe. Mau cari kemana? Nah ini mungkin peluang buat kita kan. Find out mereka mau masuknya kemana gitu. Ya antara obligasi negara kemungkinan besar. Karena obligasi perusahaan pun mau seaman apapun masih kurang aman buat mereka gitu. Nah obligasi negara yang mana nggak tahu gitu. Kemungkinan mereka juga belum ada solusi. Bingung kan? Lu mau cari fund super safe, cari fund di mana sih? Gitu kan? Ada di Amerika produk yang udah deposito yang udah take account into inflasi. Tapi kan itu inflasi di atas kertas. Bukan inflasi yang sebenarnya. Jadi itu pun masih kurang kena gitu. Itu yang mereka yang lagi super pusing tuh itu kan. Nah, untuk yang lain di luar fund super safe itu dari dulu ya kayak gitu guys. Maksud gue
semua orang, perusahaan-perusahaan besar, orang-orang kaya, semua orang udah tahu fiat tuh inflasi besar gitu. Jadi mereka punya uang, selalu ya beliin properti, beliin apa, itu udah mainan lama gitu. Bukan mainan baru, semuanya udah begitu, udah tahu lah, sama-sama tahu gitu kan. Jadi mereka nggak kena dampak gitu. Kita semua nggak kena dampak, kecuali orang yang nggak melek literasi, nah itu yang paling kena dampak. Ya udah simpenin fiat aja gitu kan, simpenin di bawah ranjang. Nah itu udah kena makan rayap, nilainya kena inflasi gitu kan. Ya itu udah 2 kali jatuh tertimpa tangga lagi. Oke. Gitu kan. Nah, jadi poinnya sekarang ini yang lagi semua orang pusing ini sebenarnya bond jangka panjang. Karena kalau bond jangka pendek itu semua orang masih pengen beli lah. 5 tahun, 10 tahun masih dibilang masih banyak peminat. Di atas 10 tahun ini yang banyak dibeli sama bank-bank mungkin 2 tahun lalu itu kan tadi Kevin Jono nanya kan bisa black swan event gak? Gitu kan? Kemungkinan nanti gara-gara bondnya gitu. Sebenarnya kita udah pernah lihat hasilnya 2 tahun lalu. Jawabannya waktu itu nggak black swan event. Jadi kondisi waktu itu nih ya Bank Amerika. Banyak bank tiba-tiba pas lagi yang menjelang COVID atau setelah itu, banyak bank tuh tiba-tiba nilai rasio antara utang yang dia keluarin gitu ya, apa namanya? Jadi lupa. Fractional reserve kan? Dia fractional reserve. Dia pakai aset apa? Aset apa buat terbitin uangnya? Aset dia bukan tunai kan? Aset dia tuh treasury bonds, ya kan? Bank-bank di Amerika nih, ini sempat kejadian, gue lupa nama eventnya, bank-banknya apa aja. Jadi dia udah keluarin, ternyata nilainya treasury bonds-nya dia punya yang jangka panjang, yang 30 tahun ke atas kan turun terus tuh. Gara-gara Fed keluarin treasury bond baru, nilainya bunganya naik, yang lama turun kan harganya. Akhirnya mereka darurat karena rasionya tiba-tiba dari yang mereka keluarin untuk pinjemin sama yang aset yang mereka pinjam buat simpan, tiba-tiba rasionya jadi makin lama yang jadi makin kecil, udah hampir kena red line. Terus gimana? Black Swan-nya solusinya gimana? Ya solusinya Fed kasih pinjaman aja darurat. Nggak bail out. Jadi di belakang layar dia ada cadangan kas ya. Dia kasih aja dulu. Nih untuk sementara supaya nasabah lu nggak panik, nih gue kasih pinjam gitu. Rate-nya khusus semua lu bisa bayarin nasabah lu gitu kan. Nanti setelah itu kita ngomongin itu udah kejadian. Jadi nggak ada Black Swan event tuh waktu itu. Orang semua panik. Nothing. Gitu maksudnya. Jadi gue pribadi nggak akan anggap ini ngefek ke makro yang harga saham jadi turun, semua dari turun. At least not for now. The train is still running, guys. Kan tadi kan train keeps on running kan. Ini train still running, tracknya masih panjang. Jadi tracknya Amerika tuh panjang, guys. Lebih panjang dari track-track negara lain yang juga pakai sistem fractional reserve. Banyak negara lain juga yang keretanya juga sama nih, udah melaju paling cepat, relnya udah nggak terkendali, nggak bisa stop. Cuman keretanya Amerika remnya lebih kuat gitu kan, terus tracknya lebih panjang, teknologinya lebih modern, keretanya udah kereta keren gitu. Yang lain masih remnya kadang blong. Yang kena efek ya yang negara lain. Yes. Kalaupun ya Amerika juga kena, ya gitu sih kalau gue lihat ya. Oke, mantap. Wow, terlalu berdaging. Ini serius sekali. Tapi to wrap things up, guys, intinya adalah apa? Data shows that fiat currency is in trouble. Dia akan terus devaluasi. Mereka akan men-engineer whatever they can, caranya gimana pun untuk to keep this fiat thing going. Mereka harus print more money. Itu sih intinya ya. So inflation will happen, money printer will akan selalu nyala, dan selama money printer nyala, hard assets akan menang in the long run. So bullish, I think overall bullish. Nah, I think just wrap things up ya, teman-teman di sini pasti maunya sinyal ya. Guys, what's your outlook? Apakah kalian bullish? Bullishnya sampai kapan? Sangat bullish, nggak terlalu bullish? Dan what coins are you looking at? Give our people what they want. Sylvester. Bitcoin bullish, yang lain pragmatis. Maksudnya pragmatis ya, lu sesuai pergerakan lu lah gitu kan. Kalau lu bagus gue bullish, kalau lu jelek gue bearish gitu. Bener-bener pragmatis, yang lain
termasuk Ethereum ya. Ethereum gue juga masih bingung nih, menarik banget Jo. Kenapa lu nggak bahas gitu kan? Yang ETF tuh boleh. inflow-nya banyak terus. Gue mau nanya sama lu Jo, sebenarnya tuh kenapa inflow-nya banyak gitu? Gue tuh pengen ada alasan buat bullish gitu Ethereum. Keren ya. This is ini kayak gue nggak tahu ya, ini I feel like it's a coordinated effort dari semua orang. Somehow smart money itu banyak banget yang mulai bullish dan nge-call mereka bullish sama Ethereum, banyak banget. Entah ini karena gue kan bukan anak yang gue kan nggak subscribe Bloomberg Terminal yang berapa ratus juta itu lah ya guys, nggak cukup duitnya untuk itu. Ya mungkin di Bloomberg Terminal di flash terus Ethereum gue nggak ngerti ya, ini orang-orang banyak banget yang tiba-tiba nulis artikel, publish research paper, apalah segala macam, dan datanya shows BlackRock selama Bitcoin negatif kemarin tadi si Kevin actually sempat share dari Ethereum terus dia switch ke Bitcoin, itu yang satu hitam semua, yang satu merahnya banyak gitu. Jadi Bitcoin actually outflow banyak dan Ethereum bertubi-tubi berapa 15 hari atau beberapa hari itu selalu positif gitu. Jadi BlackRock is net kayak dia net, pokoknya Bitcoin keluar terus masuk gitu. Jadi something is happening gitu. I think it's a coordinated effort actually. Kayak banyak orang yang ngerasain udah undervalued, so they are very bullish on Ethereum. Gue nggak tahu seberapa bullish, tapi I think logiknya Kevin itu yang kemarin itu make sense, yaitu di saat Bitcoin udah nyentuh all time high dan udah mulai impulsive move, retail yang ngerasa ketinggalan akan nyari aset yang ketinggalan gitu kan, atau mereka akan nyari yang di risk curve-nya tuh yang lebih risky gitulah, karena buat mereka ya buat apa, gue udah nggak punya upside banyak, gue nyari upside yang lebih seru gitu kan, basically altcoins gitu kan. And that's I mean nearing the top signal, dan itu sih yang that is what I'm expecting gitu. Kalau si Raoul Pal bilangnya banana zone. Ini banana zone terakhir katanya di dalam cycle ini. Dan to be honest, I'm very bullish gitu. Outlook gue, especially these 2 months ya, Juni sama Juli, I think udah akan nge-shape beginning of this last leg. Mungkin Agustus koreksi. Or late July sampai Agustus koreksi. Reason being mungkin ada taraf drama ya di akhir Juli. I think banyak 90-day tarif itu expire di situ. Jadi mungkin Trump udah harus ngomong sesuatu. Nggak tahu apakah ada drama lagi. Lalu dengar-dengar Agustus juga ada conference Republican yang lumayan besar, di mana ya basically Trump udah harus show what he's done gitu. So maybe by end of August itu udah mulai pom-pom lagi dan kelihatannya market akan bagus. So who knows, sebelum Agustus itu mungkin ada koreksi yang lumayan dalam. Pokoknya tapi by end of August atau September harusnya udah mulai pump lagi. So that's what I'm expecting sih kalau dari sisi gue. Tadi gue mau nanya Jo, gue belum sempat denger yang pertanyaan lu sih. Kan lu nanya kan, menurut kalian Bitcoin ini udah double top belum atau apa gitu kan? Udah deket top belum? Cycle top kan? Nah gue mau nanya kalau menurut kalian gimana? Udah cycle top belum atau? Udah, coba gue keluarin chart. Kevin udah tahu gue mau main chart apa? Iya, tahu lah. Bentar ya. Gue kalau ada yang nge-follow gue di Instagram, gue rajin banget nge-post ini. Ini selama ini belum di-invalidate, gue akan memegang chart ini dengan sangat setia. Oke. So, ini adalah Bitcoin itu yang biru ya guys. Bitcoin yang biru. Yeah. Terus yang hijau itu M2 money supply gitu. So, ini gue terinspirasi dari Raoul Pal juga, dari salah satu talksnya dia. Dia bilang ini chart yang paling voodoo and it's scary. Gue juga kadang-kadang ngeri banget sama kenapa korelasinya bisa segitunya, tapi it's correlated. Dan selama ini belum diinvalidasi, gue gak bisa bet against it. Oke. So, ini tuh benar-benar plek bro. Gue sampai kayak scroll back through time, terus gue coba
mainin rasionya, terus gue cocok-cocoki, itu impulse moves-nya mirip banget sih. So anyway, I'm still bullish. Tunggu, Kan? gue mau Kalau nanya. ngeliatin- Ini chart ini maksudnya kenapa? Ini kan dua-duanya sama-sama time base kan, kiri ke kanan. Kenapa yang si biru itu Bitcoin tuh masih di belakang, sedangkan Oke. yang money supply-nya udah di kanan gitu maksudnya? Oke, menarik. Nah, ini dia nih, makanya kenapa dibilang voodoo chart. Oke, ini ada yang namanya 10 weekly. Sebenarnya 10 to 12 lah ya. Banyak orang yang bilang 12 weekly, 10 weekly, ya cocok logi aja. Masing-masing nggak terlalu beda jauh. Tapi M2 Global, jadi datanya adalah yang mereka temukan, yang si Raoul Pal temukan adalah si Bitcoin ini nge-track M2 money supply, M2 Global money supply, itu lagging 10 minggu. 10-12 minggu. Gitu kok. Jadi ini yang kenapa bisa voodoo banget chartnya, ya karena ditemukan korelasinya ternyata sesimpel itu gitu. Gamenya adalah si Bitcoin akan nge-track M2 Global Money Supply. Dan yang sebenarnya correlated itu nggak cuma Bitcoin, Nasdaq juga, S&P juga, beberapa risk asset juga gitu. Tapi yang paling sensitif sama M2 Global Money Supply itu Bitcoin. So 90 berapa persen lah basically correlationnya. So ini sih yang menarik. Makanya kenapa bisa ada kok jadinya kayak ini peta pergerakan Bitcoin nih, diharapinnya gitu lah ya. Peta pergerakan, at least gue percaya gini, mungkin impulse movesnya ya bisa aja kan kayak lagging kayak gini atau deviate kayak gini. Tapi secara directional itu nggak bisa didinai, ini bener banget gitu. Jadi secara directional gue masih percaya banget kalau ini nggak mungkin nih, kayak menurut gue ya nggak mungkin tuh belum ke invalidate. Kalau dia ke atas ya nggak mungkin Bitcoinnya ke bawah gitu menurut gue. Apa ya deviate ya mungkin kayak lebih lama atau lebih duluan, but secara directional long term arah gue bisa bilang bullish bearishnya masih mengikuti ini, jadi it's bullish gitu. Nah begitulah outlook saya. Nah boleh lanjut. Noted. Kalau lu Vin gimana Vin? Sebenarnya sih menanggapi yang Jonathan tadi, sebetulnya kita bisa ngambil acuan dari M2-nya US juga sih. Dan gini, itu kan M2 money global ya, dalam artian ya likuiditas yang diciptakan oleh seluruh dunia gitu. Pada akhirnya makanya saya pernah saya pernah ngebandingin semuanya kok. Gold, and then Bitcoin, and then Nasdaq, S&P 500, itu tuh yang saat ini kita anggap sebagai aset untuk store of value technically, karena kita takut megang fiat, ya pada akhirnya memang menjadi pemberhentian akhir dari para pemegang-pemegang uang besar gitu. Jadi uang tuh memang ngalir ke sana, dan kita cuman, gimana ya kalau kita bilang ya, kita cuman bertugas untuk menemukan lah titik terbaik entry point kita. Sebetulnya begitu aja sih kalau saya lihatnya ya. Dan sampai kapanpun kayaknya money global nggak akan turun deh. I mean turun mungkin iya ada gitu loh, fase-fasenya ya kan, ketika pivot dan bla bla bla. Tapi pada akhirnya akan naik anyway gitu. Sampai kapan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya kan? Dan seterusnya masih akan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita tadi kayak kalau Jonathan lihat ya, maksudnya kalau Jonathan liatin kan ketika teman-teman perhatikan tuh kayak di 2020-2021 Bitcoin technically ada double top, and then sebelum itu terjadi si M2-nya tuh udah turun duluan. Jadi kayak semacam leading indicator jatuhnya. Ya kan, dia ngasih tahu ke kita, hati-hati ya, mau kita turunin nih gitu kan. Nah, itu sebenarnya menjadi kesempatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan kita punya data tersebut, apakah ketika Bitcoin terkoreksi justru kita malah takut buat pegang gitu? Ya dong, itu kan selalu yang menjadi menjadi tantangan semua orang ya. Ketika marketnya turun tuh kita selalu berdoa turun sejauh-jauhnya. Tapi ketika naik selalu berharap turun. Gimana ya, maksudnya saat dia turun kita tuh panik gitu kan, kayak aduh jangan turun lebih jauh misalnya gitu ya. Tapi ketika itu naik kita berharap dia turun. Turun kasih diskon dong supaya bisa serok lebih banyak. Jadi yang namanya orang ya selalu ada penyesalan itu gitu kan. Menurutku sih lebih ke begitu ya. Jadi pada akhirnya kalau kita ngelihat M2-nya memang dia naik terus,
menurutku logika berpikirnya adalah orang-orang kaya di dunia ini tuh memang udah tahu gitu loh. Ngapain lagi sih gue pegang duit gitu kan, cash terlalu banyak gitu. Pemerintah aja cetakin terus gitu kan. Dan ini akan terus berlangsung gitu. Artinya gue akan cari kesempatan untuk masuk di sebuah aset yang secara performance bagus, tapi gue juga butuh riset. Nah, so like it or not, riset itu akan datang. Pasti akan ada waktunya kita akan ngelihat market riset gitu. Nah, si riset itu bisa diciptakan berbagai hal. Ya, jadi tetap kita jadikan itu sebagai patokan, tapi kita punya awareness juga. Kalau misalkan lu dikasih diskon, jangan panik gitu loh. Ntar giliran dikasih diskon, takut gitu kan. Terus langsung keluar tuh Bitcoin, 60.000 lah ini mah gitu. Ya gitu. Ya itu sih sebenarnya lebih kayak tanggapan aja sih. Oke, thank you. Ya. Oh, paling satu sih kok. Mau aku ini sih ya, maksudnya mau timpalin sedikit aja. Ini sebenarnya ketika kita ngomongin soal si Ethereum sih. Jadi tadi ketika kita ngomongin Ethereum kok kayak menarik ya. Nah sebenarnya ini ada satu chart ya. Aku ada share sekitar di pertemuan Trio Kwek mungkin beberapa saat yang lalu ya. Aku ada bahas kan soal ini perbatasan antara alam atas dan alam bawah gitu. Kemudian yang sebenarnya menarik buat Ethereum itu, tadi kalau kita lihat Coach Jonathan bilang bahwa ini adalah coordinated, coordinated story lah ya, memang dibuat seperti itu, I'm totally agree gitu. Karena kita bisa lihat bahwa the liquidity sweep yang terjadi di sini, ini representing good entry point banget buat para institusi itu. So mereka juga, kalau kita tahu si anak-anaknya Trump tuh udah ngomong Ethereum bullish dari sini gitu loh. Mereka tuh punya barang di atas, bukan di bawah lagi teman-teman. Nah tapi kalau mereka dapat harga barang di bawah, nggak mungkin lah mereka akan melepas kesempatan itu untuk belanja ya. Jadi kalau kita lihat dengan liquidity sweep-nya, kemudian dengan recovery-nya bisa bermain di atas SNR yang paling major itu, memang kita masih punya tantangan ya, yaitu trendline sakti ini. Tapi kalau saya pribadi, sebenarnya nggak terlalu percaya dengan trendline. Saya tipikal orang yang lebih mengutamakan struktur harga. Jadi memastikan kalau apakah ini benar-benar sepenuhnya bearish gitu. Sebenarnya kalau kita lihat kan nggak juga. Ya, trendline itu bisa di-adjust seperti ini. Ntar ada orang gonta-ganti ya kan bahwa trendline mereka sekarang jadi begini gitu. Jadi akhirnya kita ngelihat ini sebagai apa? Sebagai sebuah proses akumulasi yang sedang berlangsung. Jadi memang kalau kita lihat sekilas, Ethereum bullish. Itu aja. Wede, mantap. Oke. Kan closingnya harus keren dong ya kan. Kurang keren tadi Ethereum bullishnya kurang keren gitu, Vin lebih semangat gitu. Oh, gitu, ngomongnya. Tadi kok kayaknya kurang bersemangat gitu harus. Enggak lah, itu cukup lah. Soalnya belum terlalu confident. Enggak, tapi aku yakin lah itu harusnya fase akumulasi sih. Whales juga saya rasa nggak mau lepas dalam keadaan rugi lah. I mean, mereka ngerti banget kok. Ini aset yang masih gampang banget buat dimainkan sama mereka. Buat jadi sarana pencari likuiditas bagi mereka tuh, ini lahan basah sekali ya. Kayak tadi kalau Jonathan bilang kan, jangan-jangan terminal kampung rambutan ya kan, atau terminal mana lah ya kan, udah pada bullish it ya. Oke, itu kalau dari saya. Thank you guys. I see. I think we are well over 1 hour ya. Ini kayaknya udah jauh lebih dari 1 jam. So thank you guys so much. Maybe next time ada topik-topik yang sebenarnya belum kita bahas. Bayangin kita udah sejam lebih tapi kita masih ada top obrolan seru ya. Top indicator tuh. Kalau Sylvester rada susah nih, dia udah mulai tesisnya udah mulai lari nih nggak pakai Fourier cycle. Tapi top indicatornya kita apa, exit strateginya apa, or kalau nggak ada top gimana strateginya ya gitu ya. Nanti kita mungkin next week kita bahas. Oke? So nantikan episode selanjutnya. Thank you guys for watching. Bye. Bye. Bye guys. Thank you. God bless everyone.